Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Masih semangat ya? Semangat. Masih sudah siang ini, tapi saya yakin kalian masih semangat pagi untuk belajar. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang menuju sore ini, alangkah baiknya kita serahkan dulu kegiatan kita ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Siapa bertugas? Oke, baik, silakan Francisca. Yuk. Ya. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional untuk menambah semangat kita pada siang hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini saya yakin sudah membaca di rumah ya. Kemarin pada pertemuan minggu yang lalu sudah saya sampaikan apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Nah, tentu juga anak-anak pasti tahu materi kita pada minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi pada minggu yang lalu ya? Yang sudah kita pelajari? Siapa? Tentang apa? Oke, tentang relation. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Kontinuisme adalah mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor serta ukuran kemakmuran negara terletak pada kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas seperti emas dan perak. Merkantilisme adalah sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan peraturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan tujuan mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, dan memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Oke, bagus. Nah, terima kasih Bos. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang reformasi gereja. Oke, anak-anak, silakan perhatikan slide berikut. Yang menjadi kompetensi dasar pada pertemuan kita pada hari ini yaitu menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa, antara lain Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja baru, revolusi industri, dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini. Nah, seterusnya yang diharapkan di indikator keterampilan ini menyajikan karya tulis. Jadi nanti kita buat berupa makalah, ya, berupa makalah tentang bagaimana sih sejarah perkembangan gereja di Pulau Nias. Siapa sih yang menyebarkan ajaran agama Kristen itu di Pulau Nias. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran yaitu kita menggunakan model pembelajaran PJPL, pembelajaran proyek based learning. Nah, jadi tujuan di sini mengharapkan sebuah proyek. Nah, proyek tadi yang bisa kita hasilkan itu berupa makalah penelitian tadi. Yang kita harapkan untuk terakhir kalinya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian reformasi gereja dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan latar belakang terjadinya reformasi gereja dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis perkembangan reformasi gereja dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menganalisis dampak reformasi gereja bagi masyarakat dunia dan Indonesia dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menganalisis sejarah perkembangan gereja di Indonesia secara kronologis dan tepat. Kemudian peserta didik mampu menganalisis sejarah perkembangan gereja di Polonia secara kronologis dan tepat. Jadi itu beberapa tujuan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, perhatikan di slide. Yang pertama yaitu tentang latar belakang reformasi gereja.
Nah, ini salah satu peta konsepnya di sini. Jadi yang perlu kita tahu yang pertama latar belakang reformasi gereja, kemudian baru kita lanjutkan ke perkembangannya, baru dampak reformasi gerejanya, kemudian dampaknya di dunia bagaimana? Nah, dunia mana yang kita arahkan, yaitu Indonesia, yang lebih khususnya di Pulau Nias. Nah, jadi itu yang ingin kita tahu pada hari ini. Hai Sobat Masa, masih ingat kan video tentang ring Naesam? Ya kalau lupa bisa nonton lagi sih. Linknya ada di deskripsi atau juga bisa klik di atas ini. Di dua video itu, Sobat Masa bisa tahu keadaan Eropa pada masa abad pertengahan dan bagaimana gerakan Renaissance membawa Eropa menuju kebangkitan berpikir. Pengaruh masa Renaissance tidak hanya pada bidang kesenian, kebudayaan, politik maupun ilmu pengetahuan, tetapi juga menyebabkan sikap kritis terhadap kehidupan gereja atau agama. Ini kemudian dikenal dengan istilah reformasi gereja. Pelopor reformasi gereja adalah Martin Luther, seorang pastor dan guru besar Universitas Wittenberg di Jerman. Sebelumnya, beliau adalah biarawan yang taat. Meski begitu, dirinya melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan gereja Katolik. Salah satunya adalah praktek jual beli indulgensi atau surat pengakuan dosa. Seharusnya nih, menurut Martin Luther, pengakuan dosa itu nggak bisa diperjualbelikan. Martin Luther sebenarnya nggak ingin mendirikan gereja sendiri. Dirinya hanya ingin melakukan reformasi dalam gereja. Meski begitu, akibat pikirannya yang berbeda dari para pemimpin gereja saat itu, dirinya dianggap membawa ajaran sesat. Anggapan inilah yang mendorong Martin Luther dan pengikutnya untuk mendirikan gereja sendiri. Ajaran baru itulah yang akhirnya disebut dengan Protestanisme. Nah, kira-kira dari materi yang sudah disampaikan, baik yang saya sampaikan maupun melalui video tadi. Nah, ayo siapa ada yang bertanya? Saya, Pak. Oke, ya silakan. Bagaimana perkembangan gereja di Indonesia dan sebarannya? Apa sih dampak terjadinya reformasi gereja bagi Kristen di Indonesia? Apa hubungan merkantilisme dengan reformasi gereja? Kita bicarakan sama-sama, kita cari sama-sama apa yang menjadi jawaban. Nah, kita laksanakan melalui kelompok. Nah, silakan mulai satu. Nah, oke, satu, dua, 3. baik. Kita mulai dari kelompok 4 ya. Oke, silakan. Hubungan Renaissance dengan reformasi gereja itu, Renaissance juga secara tidak langsung melahirkan aliran dan praktik merkantilisme dalam ekonomi. Renaissance serta perubahan-perubahan yang dihasilkannya mengubah sikap orang terhadap tujuan dan peran manusia di dunia. Dengan rasio yang dianugerahkan Tuhan, manusia bertanggung jawab menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Oke, satu, silakan. Latar belakang perkembangan gereja di Indonesia itu Kita bahas tugas kita sesuai dengan yang kita harapkan di indikator keterampilannya kita. Nah, sekarang saya bagi tugasnya kita. Ini kelompok 1 membahas tentang sejarah kedatangan misionaris Jerman di Pulau Nias. Sudah ya? Ini kelompok 2, awal pekerjaan misionaris Jerman di Pulau Nias. Nah,
Ini kelompok 3. Cara misionaris Jerman ya, melakukan penginjilan kepada masyarakat Nias. Ini kelompok 4. Kelompok 4 yaitu kendala misionaris Jerman dalam melakukan penginjilan dan kerjasama misionaris Jerman dengan pemerintah Belanda. Misionaris Jerman melakukan penginjilan kepada masyarakat Nias. Adapun beberapa cara misionaris Jerman melakukan penginjilan kepada masyarakat Nias untuk memperlancar kegiatan penginjilannya, yaitu A. Mempelajari bahasa dan kebiasaan masyarakat Nias seperti yang dilakukan oleh Denninger sebelum datang ke Pulau Nias. Denninger belajar bahasa dan kebiasaan orang Nias di daerah Padang. Begitu juga dengan Thomas belajar bahasa daerah Nias. Kepada Denninger, Sudirman bersama-sama dengan Kramer di Gunung Stoli sambil mempelajari bahasa Nias melalui pergaulan langsung dengan penduduk masyarakat Nias dalam lingkungan dari buku berbahasa Nias yang ada sebelumnya. Bagian D. Menerjemahkan kitab suci Alkitab, Injil Lukas dan Yohanes dalam bahasa Nias, seperti yang dilakukan Tuan Denninger yang menjadi kekuatannya dalam mengabarkan Injil pada tahun 1466. Sudirman pada tahun 1922 menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah Nias selesai pada tahun 1908. Buku AGD atau Wikidi dari Jani dari bahasa Jerman ke bahasa Nias dan Katekismus Luther. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus. 1. Awal pekerjaan misionaris Jerman di Pulau Nias. Terima kasih. Kita kasih aplaus. Kendala-kendala misionaris Jerman dalam melakukan penginjilan di daerah Pulau Nias adalah 1. Bahasa Nias. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi untuk melakukan interaksi dengan sesama makhluk sosial. 2. Bahasa dan adat yang kuat. Kepercayaan kepada adu zat tua atau patung nenek moyang. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Sekali lagi. Siapa yang bisa menceritakan pengalamannya selama melakukan penelitian ini? Ayo. Oke, silakan. Jadi pengalaman saya ketika saya meneliti, saya mewawancarai beberapa orang, tetapi ada juga narasumber yang mau diwawancara dan ada juga yang menolak untuk diwawancarai. Jadi dalam penelitian saya ini sangat sulit untuk dipecahkan masalahnya karena buku-buku yang tersedia sebagai referensi masih belum mendukung. Jadi ini menjadi tantangan bagi saya untuk mencari lebih luas lagi dan lebih dalam tentang perkembangan-perkembangan di Indonesia. Dan setelah saya meneliti, menjadi wawasan saya menjadi lebih luas. Oke, bagus, kita kasih aplaus. Nah, seterusnya dari materi kita ini, saya ingin mau tanya. Kira-kira setelah kita belajar ini, kemudian kalian penelitian dan punya pengalaman, apakah menurut pendapat kalian reformasi gereja yang terjadi di Eropa sana ada hubungannya atau ada kaitannya dengan gereja yang ada di Pulau Nias yang sekarang? Coba siapa? Oke, silakan. Erwin, silakan. Karena runtuhnya reformasi gereja di Eropa dan terbaginya agama Katolik menjadi Kristen Protestan dan kemudian masuk ke Pulau Nias dan berkembang, dan juga agama Katolik berkembang di Pulau Nias. Oke, bagus. Nah, jadi ada kaitan menurut pendapatnya. Ya, ada kaitannya dari sana. Agama Katolik itu ada kita di Pulau Nias kan? Ya, agama Kristen Protestan juga. Nah, ya. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa.